warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bunda Ida. Bersama Bunda Ida, kita akan belajar tentang gaya. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Selesai. Anak-anak, apakah anak-anak sudah tahu apa itu gaya? Tentu anak-anak sudah tahu karena sudah belajar gaya di pertemuan sebelumnya. Gaya adalah suatu gerakan atau tarikan atau dorongan kepada suatu benda sehingga mempengaruhi benda tersebut. Nah, Bunda Ida membawa raket dan kok. Anak-anak biasanya gunakan raket dan kok untuk belajar bermain bulu tangkis, bukan? Nah, raket dan kok ini bisa kita terapkan gaya. Coba anak-anak bayangkan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemain agar kok ini bisa sampai ke arah lawan. Tentu seorang pemain itu memberikan sebuah dorongan. Itulah yang dinamakan gaya. Jadi gaya bisa menyebabkan sebuah benda itu bergerak atau diam atau berubah arah atau berubah bentuk atau bergerak lebih cepat. Nah, untuk mempengaruhi atau untuk membuat suatu benda itu bergerak, tentu akan ada dorongan atau tarikan. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa itu gaya dan apa pengaruhnya terhadap benda, mari kita simak video berikut ini. Selamat belajar. Anak-anak, kita akan belajar tentang gaya bersama Bunda Ida. Nah, coba kalian anak-anak amati hubungan gaya gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ada dua gambar ya. Gambar 1 seorang anak mendorong meja dan gambar 2 adalah seorang anak sedang bersepeda. Gaya akan mempengaruhi gerak-gerak benda di atas, bukan? Anak yang mendorong meja, dia memberikan gaya dorong terhadap meja tersebut. Maka meja tersebut akan berpindah tempat. Sedangkan gambar 2, seorang anak sedang bersepeda. Dia memberikan gaya terhadap benda tersebut, terhadap sepeda tersebut. Apa yang terjadi terhadap sepeda tersebut, anak-anak? Sepeda tersebut akan bergerak lebih cepat jika si anak mendorong dengan cepat. Selanjutnya, Bunda akan jelaskan berbagai pengaruh gaya terhadap suatu benda. Apa saja sih pengaruhnya terhadap benda? Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. 4, gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Bunda jelaskan yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, ada seorang anak sedang bermain kelereng. Kelereng yang awalnya diam, namun dia bisa bergerak setelah disentil oleh anak itu. Yang kedua, almari. Almari awalnya diam, namun almari tersebut dapat berpindah setelah didorong. Coba perhatikan gambar yang kedua. Nah, anak-anak sudah paham kan tentang gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita berlanjut ke yang kedua. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya,
Bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh penjaga gawang. Coba perhatikan gambar. Bola tersebut akan diam ketika si penjaga gawang menangkap bola tersebut. Untuk itu, di situ terlihat bahwa gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Bola kasti yang dilempar ke arah tembok akan berubah arah setelah membentur tembok. Kita memberikan gaya pada sebuah bola dengan memukulnya atau dengan melemparnya. Nah, dia akan berubah arah setelah membentur tembok. Kemudian, yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya, ada sebuah mobil yang awalnya mobil tersebut bergerak lambat, akan semakin lama bertambah kecepatannya setelah digas oleh pengemudinya. Ini menyebabkan benda akan bergerak lebih cepat. Oke, yang kelima, yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Apakah anak-anak pernah bermain plastisin? Yap, betul sekali. Plastisin adalah sebuah benda yang bisa dibentuk, bisa diubah-ubah menjadi mainan, menjadi mobil-mobilan, menjadi rumah-rumahan. Nah, kita memberikan gaya terhadap plastisin tersebut. Kita coba kasih tekanan sehingga plastisin tersebut dapat berubah bentuk menjadi benda yang kita inginkan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah paham dengan pengaruh gaya terhadap benda? Jika sudah, kita berlanjut ke tugas. Sekarang, lakukan kegiatan pengamatan mengenai pengaruh gaya dari kegiatan di lingkungan sekitar rumahmu. Berikan masing-masing satu contoh pengaruh gaya terhadap benda. Tulis di buku tulis anak-anak, kemudian anak-anak foto dan kirimkan foto pekerjaan anak-anak di website e-learning ya. Bunda tunggu. Selamat belajar. Semangat selalu. Semua anak diteladan. Hebat. Nah anak-anak, apakah anak-anak sudah paham? Alhamdulillah, cukup sekian ya materi pelajaran dari Bunda. Bunda berpesan kepada anak-anak untuk selalu jaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Dengan kita rajin berolahraga, maka daya tahan tubuh kita akan baik sehingga virus corona tidak akan berani menghampiri ke tubuh kita. Nah, dan yang paling penting adalah anak-anak harus rajin beribadah, rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, dan rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bunda ya. Bunda mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita tutup dulu pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak diteladan, hebat.